Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk kajian antropologi politik. Saya akan hantarkan bab keempat, kolektivitas sosial dan politik. Dan bab ini akan terdiri atas kolektivitas manusia, elemen-elemen di dalam komunitas, dan institusi-institusi politik. Tinjauan antropologis. Yang pertama, human collectivity. Saudara-saudara, bahwa di dalam tiap individu manusia selalu terdapat 3 elemen penting. Nah, ketiganya ini memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kendati sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup prinsip. Ketiganya adalah body, mind, and soul. Body adalah organisme manusia paling rumit. Itu adalah piranti keras terdiri atas tulang sebagai penopang, daging sebagai pengisi atau pelekat tulang-tulang, dan organ sebagai piranti agen fungsional. Ketiganya bekerja di bawah kendali otak, karena otak adalah sentral pengendalian, pusat pengaturan seluruh pekerjaan organisme manusia. Kita sebut sebagai body. Ya, tentu bukan karena saya yang menyebut, tapi karena kata para ahli, body. Jadi kata kuncinya adalah seonggok, piranti keras. Nah, di dalam body ini, sebagaimana gambaran ini adalah body. Body ini seluruhnya adalah body, dan seluruhnya menyatu gitu ya dalam satu kesatuan, termasuk kerangka ya. Dan ini hidup sebagai makhluk hidup tentu saja. Nah, ini rumit sekali susunan-susunan dari organisme manusia. Nggak ngebayang gitu ya betapa rumitnya. Maka benar itu kata Aristoteles, sebelum Anda kenal semuanya, kenalilah diri Anda. Ini aja udah begitu rumit, apalagi lain-lain gitu ya. Ini aliran darah, aorta, susunan syaraf, dan seterusnya. Yang seluruhnya itu dikendalikan oleh otak sebagai sentral dari body. Itu yang penting, dalam poin yang penting. Lalu setelah body adalah mind. Mind itu adalah, jika tadi itu perangkat keras, maka ini adalah piranti lunak, meliputi seluruh materi non piranti keras. Kapasitas berpikir, menalar, menerapkan pengetahuan, itu yang dimaksud. Sistem operasi ya, kalau dalam komputer itu, sistem operasi DOS dan segala macam itu di dalam perangkat organisme. Kesadaran manusia bermula dari otak, lalu dimanifestasikan, diwujudkan, diejawantahkan dalam bentuk tindakan. Ini adalah mind. Mind, pada hakikatnya mind itu terkait dengan materi mengenai informasi, data, substansi, hal ihwal pengetahuan manusia. Itu ada di mind. Ada di situ semua. Manusia memperoleh materi-materi tersebut dari panca indera. Diserap, disimpan, lalu disimpan di dalam otak, itu yang disebut memori. Kelak jika itu informasi diperlukan, maka dia akan diolah, lalu dalam bentuk tindakan. Tindakan misalnya berupa ucapan, tulisan, adalah produk olahan dalam memori. Mewujud ke dalam 2 bentuk. Yang pertama inisiasi, sumber tindakan internal dari organisme. Jadi kita mau makan tanpa disuruh orang lain, nah kita makan. Itu berarti inisiatif dalam diri kita, itu seluruhnya ada di mind. Yang kedua adalah reaksi
atau responsi, sumber tindakan eksternal yang berasal dari eksternal, baru dia namanya reaksi atau responsi, respon dari eksternal, hal-hal yang di luar tubuh manusia. Nah, saudara, di dalam sejumlah kepustakaan sebenarnya hanya dibedakan antara body dan mind. Tetapi ahli yang lain mengatakan dibagi menjadi 3. Nah, saya menganut yang 3 ini supaya pengetahuan kita makin mantap untuk mendapatkan saripati dari kolektivitas kita sebagai manusia. Soul. Soul adalah spiritual manusia, juga esensi inkorporeal organisme yang letaknya tidak terpisah dari tubuh, tapi jika ia terpisah dari tubuh, maka itu disebut kematian. Karena itu, ia menjadi penanda atau penentu bagaimana keabadian dari keberadaan kita sebagai organisme. Dan berbeda secara entitas dari body dan mind. Itu. Saya jelas ya bahwa soul itu berkenaan dengan inkorporeal organisme manusia. Letaknya memang tidak terpisah dari tubuh manusia, tapi sekali itu hilang, maka hilang pula keabadian kita sebagai sebagai manusia. Nah, itulah yang disebut sebagai kematian. Soul merupakan entitas paling misterius dalam diri organisme. Ia tidak bisa disamakan dengan body, sekaligus terlalu rumit jika dikaitkan dengan mind. Betapa canggihnya lah. Tugas soul adalah mewarnai tindakan tiap organisme, apakah memiliki misalnya kebaikan atau keburukan, cara membedakan yang benar atau yang salah. Di satu sisi soul berarti spiritualitas organisme dalam mengekspresikan tindakan. Di sisi yang lain ia berkaitan dengan nurani tindakan. Sekali lagi nurani tindakan. Soul juga sering disamakan dengan ruh yang akan abadi di dalam tubuh, namun ia menentukan keberadaan body dan mind. Body, mind, dan soul itu adalah satu kesatuan di dalam organisme kita sebagai makhluk manusia. Maka ini dia ada yang menarik, perlu saya garis bawahi bahwa jika ia terpisah dari tubuh, itulah disebut kematian. Karena body, ya, karena body adalah media soul. Kalau soulnya hilang, maka dia disebut kematian. Itulah kematian itu. Dan keduanya, terutama soul dan body, tidak bisa dipisahkan. Juga mind tidak bisa dipisahkan dari ketiganya. Itulah kenapa kalau orang meninggal, matanya terbelalak, itu kenapa? Karena dia melihat, ya, soul ini lari kemana? Setelah nyawa dicabut, kemudian dia akan. Jadi orang melihat pada posisi terakhir nyawanya melayang itu berarti posisi terakhir dia bisa melihat soul, atau dalam istilah lain melihat ruh, karena ruh itulah yang menjadi penentu gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya ya, body. Body adalah material yang memola dan kepentingan hal-hal yang bersifat peranti keras. Dia itu peranti keras, ya. Mind, gagasan, kesadaran, budaya, keyakinan, itu mind. Soul, ekspresi dari apa yang dianggap sebagai realitas batin di dalam mind, tetapi dia juga tidak bisa memisahkan dengan body, karena mind dan soul ada menempati body itu, walaupun tidak terlihat. Sedangkan soul dibentuk karena pengalaman, pengetahuan, perasaan, dan naluriah manusia. Nah, sejumlah filosof dan atau antropolog menyatukan jiwa dengan pikiran
atau di dalam pikiran, termasuk di dalamnya adalah jiwa. Nah, Plato, filosof pertama yang membahas perbedaan antara body dan soul. Katanya antara badan dan jiwa adalah menyatu. Karena tiadanya badan, maka tiada individu yang memiliki jiwa. Badan atau tubuh adalah media jiwa, sedangkan jiwa memerlukan pijakan badan. Benar ya. Dalam ungkapan Plato yang sangat masyhur, kesalahan besar zaman kita bahwa dokter pertama-tama memisahkan antara jiwa dari tubuh. Kesalahan besar zaman kita. Kita yang dimaksud oleh Plato adalah 300 sampai 150 tahun sebelum Masehi sudah menyatakan bahwa kesalahan terbesar zaman kita, zaman saat itu, bahwa dokter pertama-tama memisahkan jiwa dari tubuh, gitu ya. Kata-katanya sangat bernas ya. Nah, ini dalam konteks bahasa Inggrisnya kata Plato. Plato adalah gurunya dari Aristoteles. Socrates, Plato, lalu Aristoteles. Dalam pandangan Plato juga unsur soul di atas ya memberi spirit tiap individu makhluk manusia untuk hidup bersama sesamanya yang terbentuk ke dalam jiwa makhluk manusia itu. Menarik. Spirit di atas melekat di tiap tubuh makhluk manusia dan menentukan kualitas keadaan kolektif. Nah, tiap individu muskil dapat hidup sendiri karena memang harus ada jiwa yang menyertainya. Tanpa itu manusia akan tidak mungkin. Nah, kalau begitu kapasitas makhluk manusia terdiri atas kapasitas individual. Manusia sebagai persons, ya, manusia sebagai diri dengan karakteristik manusia yang memiliki harkat dan secara fundamental memiliki dasar-dasar kemakhlukan manusia. Itu kapasitas individual, gitu ya. Jadi kapasitas makhluk manusia itu terdiri atas pertama kapasitas individual, dan yang kedua adalah kapasitas kolektivitas. Manusia dalam kedudukan atau bagian dari kolektif yang nanti kelak kita akan jadikan teori ini sebagai pedoman pada saat kita membahas karya dari Lipong dan beberapa filosof dan teoritisi mengenai kenapa orang memberontak. Ya, kapasitas individual, ya, lalu kapasitas individual, yang kedua adalah kapasitas kolektif. Ya, itu tentang kapasitas makhluk manusia. Nah, saudara-saudara, bahwa karakter universal manusia itu, ini yang menyamakan satu dengan yang lain. Pertama, memiliki karakter kemandirian dalam dimensi ruang dan waktu. Manusia ini dalam kaitan dengan dimensi ruang dan waktu ini sangat cerdas. Karena kemampuan manusia dalam menguasai dimensi waktu dan ruang dan waktu, ya, maka menjadikanlah manusia menemukan kompas, menemukan jam, ya, kemudian menemukan bisa memenuhi undangan dari saudaranya, karena setiap kali undangan itu selalu menyebut ruang dan waktu, gitu ya. Misalnya surat undangan tentang ini nikah pada hari, tanggal, jam. Nah, ini dimensi waktu. Kalau ini bisa tanpa ini, ya nanti di mana? Ya, ketika menyebut ruang itu di mana? Ya berarti di seluruh dunia. Tapi kemudian ketika disebut tempat, ruang, ya, di kafe X, Y, Z, di acara pernikahannya ada di rumah ini, jalan ini, itu adalah ruangan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada diri manusia itu, ya, karakter universalnya selalu melekat
gitu selalu melekat status kolektif. Anda, apapun, siapapun Anda, itu melekat sifat ini, tanda-tanda dari status ini, melekat status kolektif, etnik, suku Anda apa, bangsa Anda apa, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Itu selalu akan menjadi status kolektif. Status yang semua orang tahu, tetapi itu menyeluruh kepada semua orang. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa karakter universal manusia itu juga menyangkut masalah harkat dan martabat setiap individu yang tidak dapat dicabut oleh apapun. Kelak ini menghasilkan konsep hak asasi manusia. Ya. Karena soal ini. Lalu yang keempat adalah bahwa adanya hak bagi manusia. Adanya hak dalam keanggotaan keluarga manusia. Itu. Itulah kenapa kemudian karakter universal ini perlu Anda pelajari, karena memang bermanfaat sekali dalam kita memahami keadaan makhluk manusia. Zoon politikon. Terma zoon politikon berasal dari bahasa Yunani. Zoon, hewan. Politikon, bermasyarakat. Hewan bermasyarakat. Manusia dikodratkan untuk hidup, bermasyarakat, berinteraksi, dan lain-lain. Hal yang membedakan manusia dengan hewan lainnya, pastikan. Nah, ini pendapat para ahli yang mengembangkan pemikiran Aristoteles mengenai zoon politikon. Bahwa manusia itu homo homini socius. Manusia adalah sahabat bagi manusia lainnya. Itu. Makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya dan berusaha memenuhi kepuasan itu. Ini pendapat dari Adam Smith, ya, yang kelak Adam Smith ini basis pemikiran ini dijadikannya sebagai gagasan kapitalisme. Ya, kenapa manusia cenderung tidak puas dengan apa yang dimiliki dan berusaha untuk memenuhi kepuasan tadi itu. Ya, itu yang penting untuk dicatat, karena memang makhluk manusia menurut Adam Smith yang dikenal sebagai teoritisi kapitalisme, gagasan kapitalisme, ya, maka itulah yang kemudian harus dipahami. Ya. Nah, saudara, kita lanjut di bagian ini juga, bahwa menurut Thomas Hobbes, ya, ada istilah homo homini lupus. Manusia sebagai makhluk sosial berarti adalah serigala bagi yang lainnya. Thomas Hobbes. Nah, saudara-saudara, homo homini socius dan homo homini lupus sama dengan zoon politikon. Itu jadi riwayatnya begitu. Nah, saudara-saudara, istilah kolektif sendiri sebenarnya, istilah kolektif sendiri sebenarnya sering digunakan untuk menggambarkan satu spesies secara keseluruhan, kolektif manusia dan seterusnya. Kolektif adalah sekelompok entitas yang berbagi atau termotivasi oleh setidaknya satu masalah atau kepentingan bersama, atau bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah kolektif. Kolektif itu berbeda dari kooperasi atau kerjasama, karena mereka tidak harus berfokus pada manfaat ekonomi atau tabungan. Tetapi bisa juga iya, gitu ya. Istilah kolektivitas manusia. Nah, perihal kolektif manusia itu suatu komunitas yang diciptakan atau yang disengaja
atau pula dikenal sebagai rumah tangga kolektif, collective household. Itu kolektif manusia. Sekelompok orang yang hidup bersama di sejumlah jenis tempat tinggal atau tempat ya, jenis tempat atau tempat tinggal atau dalam pengaturan lain, yaitulah komune. Kolektivitas yang diorganisasi untuk tujuan tertentu, misalnya upaya untuk berbagi dan menggunakan kekuatan politik dan sosial, dan untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus maupun egaliter gitu. Nah, paradok kesatuan kolektif ini dia ada paradok. Pertama adalah asas egoisme, yakni mendahulukan kepentingan diri sendiri makhluk manusia di atas kepentingan makhluk yang lain. Hanya dengan pertama-tama mementingkan diri sendiri, tiap jenis makhluk hidup bertahan di dalam alam yang kejam. Dengan demikian menjadi kuat serta mampu bertahan dalam hidupnya. Jadi sudah disiapkan secara terlatih begitu ya. Ini adalah asas egoisme gitu. Asas egoisme. Kita akan lihat apakah sejenis. Lalu yang kedua adalah asas altruisme. Selain asas egoisme, manusia itu lekat juga dengan paradok kesatuan kolektifnya, asas altruisme, kebalikan dari egoisme, yakni mementingkan kepentingan orang lain atau hidup berbakti untuk kepentingan individu lain. Contohnya adalah sebagian semut bertugas mencari makanan, sedang semut yang lain menjaga keamanan, menjadikan kuatnya semut dan bertahan hingga sekarang. Karena di soal-soal seperti ini, ya. Jadi sifat egoisme manusia itu bukan tidak perlu, karena dengan begitu dia akan makin percaya diri. Tetapi egoisme yang kelewat dosis begitu, ya, karena tidak didukung oleh altruisme. Kalau kedua-duanya dipadukan, lalu siapapun pasti akan jadi pemimpin. Kenapa? Karena memahami ini semua tidak mudah. Kalau sekedar memimpin ya gampang, tapi ketika itu dihadapkan pada problem-problem moralitas, maka bisa jadi bahwa semua yang digagas oleh ya karena paradok, maka kan memang paradoksal gitu. Itu yang penting untuk Anda ketahui. Baik. Oh, saya lagi kesulitan. Ya, baik. Lalu yang ketiga, yang berikutnya maksud saya, bahwa perbedaan antara makhluk manusia dan makhluk lainnya yang juga hidup dalam kolektivitas apa? Ya, saya sebut, ini dia, saya membagi makhluk hewan dan makhluk manusia. Kita kasih garis ya. Kalau makhluk hewan, sistem pembagian kerjasama dan komunikasi dalam kehidupan kolektif bersifat naluriah. Dia sebenarnya tidak bisa dilatih. Ya, makhluk lain di luar manusia. Sistem pembagian kerjasama komunikasi dalam kehidupan kolektif telah berevolusi, mengembangkan kemampuannya. Telah berevolusi mengembangkan kemampuannya. Itu ya. Otak manusia mampu mengembangkan imajinasi terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin menimpanya. Itu makhluk manusia. Dia belajar tentang pola yang sudah selamanya ada, tetapi jawabannya kurang semeyakinkan soal ini. Manusia mampu menentukan satu atau beberapa alternatif dalam tingkah lakunya untuk mencapai optimalisasi pertahanan hidupnya. Makhluk manusia, makhluk hewan dan makhluk manusia lain, gitu ya, itu harus jelas. Gitu ya. Makhluk hewan, makhluk manusia. Nah, makhluk hewan
perilaku hewan semata oleh nalurinya, suatu naluri efektif dan perilaku yang membabi buta. Perilaku hewan merupakan perilaku yang tidak memberinya pelajaran, tetapi dia mencari jawaban atas apa yang dipikirkan, apa yang dialami. Dalam kisah terbitnya teori jadi intinya adalah bahwa perilaku hewan merupakan perilaku yang tidak memberinya pelajaran kepada halayak. Makhluk manusia, apabila makhluk manusia menemukan satu tindakan yang terbukti berdaya guna dalam menanggulangi satu masalah, maka tingkah laku itu akan diulanginya tatkala masalah yang sama dialaminya. Pola tingkah laku itu juga dikomunikasikan kepada individu lain dalam kolektivitas, terutama kepada keturunannya, sehingga menjadi mantap dan kemudian menjadi adat yang dijalankan oleh warga secara kolektif. Itu adalah yang ciri dari makhluk manusia. Nah, sedangkan tindakan-tindakan manusia merupakan buah dari belajar dari waktu ke waktu, dari transfer pengetahuan dan memberinya pengalaman buat mahasiswa baru yang terhadap entitas baru yang itu boleh jadi akan jadi pengalaman yang memberinya pengalaman seumur umur. Nah, yang kedua adalah elemen-elemen di dalam komunitas politik. Nah, pertama adalah masyarakat, sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Satu kesatuan masyarakat dapat memiliki prasarana yang memungkinkan bagi warganya untuk berinteraksi, menyebabkan kolektivitas manusia dan lainnya berikatan khusus. Nah, yang kedua, community dan community, wujud masyarakat yang konkret selain memiliki ikatan persaudaraan karena adat, karena kontinuitas dan berdasarkan rasa keadilan, ya maka itulah elemen-elemen ini. Community dibedakan secara antropologis ya, community dan komunitas. Kalau community itu berkumpul, tumbuh sendiri, mulai dari kehidupan berkelompok yang moyang pendirinya itu berkembang jadi makin besar. Komunitas atau kesatuan yang menempati suatu wilayah. Ketiga kategori sosial, kesatuan manusia, percirikan atau kompleksitas ciri-ciri objektif warganya, itu postulasi pertama. Yang keempat ketiga maksud saya. Yang keempat adalah golongan sosial. Kesatuan manusia yang bercirikan bahkan sering disoroti dikenakan pihak luar, maka dengan demikian kesatuan yang beridentifikasi dengan kesadaran identitas lain, maka itu ya tidak benar. Lalu yang kelima adalah kelompok atau perkumpulan, institusi yang ada. Nah, dibedakan dengan jenis antara bentuk kelompok dan perkumpulan. Ini dia perbedaannya. Kalau perbedaan kelompok yang pro terhadap sisi lain tentang kemerdekaan, saat bersamaan hampir seluruh hal itu sudah dikuasai oleh yang sebelah kanan. Nah, sekarang political institution. Manusia adalah hewan sosial, ialah tahu, ya kan? Satu unsur penting dalam kapasitas manusia sebagai makhluk sosial adalah keinginannya untuk hidup berkelompok dengan sesamanya. Di saat bersamaan, individu memiliki hasrat dan tujuan yang diinginkan atau berusaha di antara mereka itu untuk memenuhinya. Itu normatif ya. Manusia adalah hewan politik dan merupakan entitas nilai yang menelandasinya interaksi sosial yang ada pada makhluk manusia. Segala interaksi sosial tersebut bagian dari hasrat untuk hidup. Sembari kemudian berada di teras rumahnya, lalu kalau dulu belum ada anggaran maupun representasi, maka kemudian dilimpahkan ke yang lain. Interaksi sosial sebagaimana gambar di atas akhirnya menjadi kebiasaan kelompok, kebiasaan umum,
kebiasaan makhluk manusia. Ya, maka dalam kaitan dengan ini supaya dia selalu ingat terus, karena ini adalah industri sangat strategis yang menjadi dorongan dari semua orang, gitu ya. Maka ya ikuti aja. Dengan cara mengikuti itu maka kita akan selalu baik di mata orang. Walaupun itu bukan satu-satunya, karena predikat kebaikan itu kan kata sifat. Ya, kebiasaan kelompok atau kebiasaan makhluk manusia. Itu udah mulai neko-neko lah. Dan ini akan menjadi petunjuk adanya orang yang bertetangga itu. Terdapat 3 elemen dalam interaksi sosial. Pertama, motivasional. Yang kedua, proses interaksional, interaksional. Dan akhirnya adalah proses struktur. Nah, pembiasaan pada masyarakat makhluk manusia tersebut membentuk pola-pola interaksi sosial sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan manusia dengan sendirinya, meminjam istilah Merton. Nah, saudara-saudara, pembentukan pola-pola interaksi sosial sebagaimana gambaran di atas merupakan bagian dari proses penginstitusionalisasi sosial dan dalam sepanjang perkembangan dan pertumbuhan kehidupan makhluk manusia. Begitu. Nah, proses panjang institusionalisasi sosial dari interaksi-interaksi sosial dengan gambar-gambar di atas menghasilkan puncak-puncak organisasi sosial. Nah, ini institusi adalah wadah cara berpikir atau bertindak dan seterusnya. Bentuk-bentuk institusi sosial, kelompok kepentingan, organisasi, ya dia malah memamerkan. Institusi resmi atau formal tidak perlu, cukup kalau saya mau ngajar ya ini dihentikan. Demikian juga sebalik, demikian juga keadaannya. Nah, man is social animal itu digambarkan begini. Nyaris sama ya dengan materi yang diajarkan oleh penguji yang lain. Gitu ya. Ini ada hasrat yang terucapkan dalam program, lalu dia melaksanakan program yang empuk, itu ya kursinya, lalu mainkanlah, ya, sedapat yang bisa kau mainkan. Oke. Berikutnya ada sesuatu yang sangat menarik. Ya, ialah social institution ini melalui proses debat yang panjang. Ya. Oh, dia tambah serius rupanya ya. Di cabang interest group, pressure group, civil society organization, lalu formalnya seperti itu. Ya, ini rute dari pembentukan institusi sehingga ada institusi negara ya mereka tidak tahu dan ingin makan siang gratis. Nah, ini dia seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oh, rupanya selesai untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.